Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore. Alhamdulillah hari ini dan kesempatan yang berbahagia ini kita masih selalu diberikan nikmat sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya oleh Allah SWT dimanapun kita berada. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat panjang umur, nikmat bagian dan juga nikmat segala-gala yang tidak bisa kita hitung namun bisa kita rasakan, sehingga sampai sekarang ini, hari ini kita dapat dan bisa melakukan atau melaksanakan aktivitas seperti biasa atau sedia kala atau sebagaimana mestinya ya. Oke ya, begini, alhamdulillah tadi saya habis makan ya. Alhamdulillah ini nikmat yang luar biasa, makan seadanya, makan secukupnya ya. Mungkin juga kalau dalam anjuran Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW, makanlah sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang gitu. Jadi memang sebenarnya tidak boleh berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Itu sih yang saya tahu ya. Kalau salah ya hilaf saya nanti saya koreksi lagi nanti, atau nanti saudara koreksi gitu. Ya, kemarin saya singgung di video yang sebelumnya atau yang lalu atau lampau ya, yang pada intinya kita harus bisa mempertahankan kebenaran ya, menjaga ya, katakanlah kalau dalam suatu negara tuh menjaga demokrasi dan kita harus mengikuti aturan hukum ya di suatu negara itu. Jangan sampai kita hidup di dunia ini, di suatu negara ya, di suatu negara tuh kita pelanggar hukum, itu yang tidak boleh. Kita harus bisa kita harus bisa taat pada hukum ya, taat pada hukum. Sekali lagi, kita harus taat dan patuh terhadap hukum atau peraturan yang berlaku gitu ya. Kalau misalkan kita disuruh bayar pajak, ya bayar pajak, wajib bayar pajak, jangan enggak gitu loh ya. Kalau bisa jangan telat, tapi kadang-kadang orang ada yang telat bayar pajak gitu ya. Intinya seperti itu. Saya tidak mau membahas mengarah ke sana ya, maksudnya yang kanan kiri, maksudnya yang berkaitan dengan politik ya, tidak. Karena di video ini saya tidak ada tuh membahas politik ya, anti. Kalaupun saya membahas politik, sebenarnya bukan bahas politik, tapi lebih kepada masalah kehidupan, masalah sosial. Saya lebih kepada membahas masalah sosial, bukan politik. Karena bagi saya politik itu ya, kalau menurut saya, bagi saya itu sensitif, karena apalagi agama ya. Tapi politik lebih pada sensitif. Jadi saya mendingan bahas masalah kehidupan di dunia ini yang umum saja atau sosial. Ya, masalah sosial. Jadi pada intinya kita harus memperjuangkan apapun itu. Harus berusaha semampu kita, sebisa kita. Gitu loh. Kalau nggak salah saya waktu itu pernah saya sampaikan di video yang lalu atau lampau gitu, yang sebelumnya. Yang penting kita itu, kalau kita mau mencapai cita-cita, harus kita perjuangkan. Memang kadang-kadang kita tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi gitu loh. Dan satu hal lagi, saya juga berpikir begini, bahwa kita hidup itu ya beragam ya, kadang juga dinamis gitu. Aduh, saya bingung nih mau bicara apa nih di video ini. Tapi yang pasti saya ingin bicara di bulan Juni ini ya, bahwa memang kita harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak sabar, banyak-banyak ya, kiranya kita jangan malu bertanya gitu ya. Karena ada istilah gini, malu bertanya sesat di jalan
ya kalau bahasa Jawanya ya ojo isin lah gitu, ojo isin bae lah ya gitu ya. Ya jadi banyaklah bertanya, jangan malu bertanya. Sekiranya kita perlu, kita tanya, tapi jangan terlalu banyak nanya. Banyak nanya dikira nggak ngerti-ngerti menurut saya ya. Kalaupun banyak nanya, tapi kita harus paham gitu apa yang telah dijawab oleh, misalnya kita nanya mas apa gitu, oleh misalnya kalau dalam suatu acara nanya sama narasumber, Pak Bu ini gimana nih, gimana caranya ini, terus dia udah jawab, ya kita harus paham. Jadi nanya yang sekiranya kita belum paham tapi juga masuk akal, bukan yang tidak gitu loh. Nanya seperlunya, nanya sewajarnya saja. Itu menurut saya ya. Tidak tahu kalau yang lain, kan orang beda-beda. Dalam hal ini kita boleh beda pendapat, kita nggak sama pendapat kita, ya kan. Mungkin juga saya seperti ini pendapatnya, ya Anda juga pendapatnya seperti itu. Jadi kita nggak sama, kita beda, tapi tujuan hidup kita sebenarnya sama ya. Tujuan dalam arti kata gini, kita hidup di dunia ini apa sih yang kita cari, apa sih yang kita dapatkan, apa sih yang harus kita dapat, itu tujuan. Ujung-ujungnya sama, tapi beda cara, beda pendapat, karena hidup di lingkungan yang berbeda dan tidak sama pula. Itulah kenapa kita memang beragam gitu, atau mungkin kalau istilahnya plural ya. Tapi intinya adalah kita harus punya prinsip tertentu, idealisme tertentu, atau fundamental ya. Jadi maksudnya dasar-dasar tertentu yang intinya kita harus bisa tahu dasar-dasar dalam kehidupan ya. Istilahnya gini, yang nggak boleh jangan dilakukan, yang boleh kita lakukan gitu. Kita harus tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan kita sudah dewasa, kita sudah besar gitu ya. Oke gitu ya. Jadi saya kira seperti itu yang saya maksud ya dari video hari ini, dan pada kesempatan yang berbagi ini. Jadi pada dasarnya kita jangan pernah ragu sebenarnya, dan kita harus yakin ya. Dengan kita bertanya kita paham, dengan kita mengeluarkan pendapat selagi ya memang kadang-kadang kita harus ada kebebasan berpendapat, karena yang terpenting itu kalau bagi saya tuh disitulah kualitas. Kalau saya dulu kuliah tuh kualitas daripada sumber daya manusia. Nah kalau saya mendingan bahas ini karena ini bidang saya ya, bukan bidang sih maksudnya, karena saya pernah sekolah manajemen sumber daya manusia kuliah. Jadi yang terpenting adalah dengan kita berpikir, pola pikir kita, kebebasan berpikir kita, yaitu akan meningkatkan kualitas yang baik, sumber daya manusia yang baik. Jangan sampai SDM kita, sumber daya manusia kita rendah. Tingkatkanlah sumber daya manusia yang baik. Jadi kadang-kadang kita bisa dalam suatu perusahaan ya, kita harus bisa memberdayakan dalam suatu perusahaan kita misalnya sebagai bos, kita harus bisa memberdayakan karyawan. Mereka semua punya kemampuan masing-masing, kebiasaan masing-masing. Bukan kacung, bukan budak, tapi karyawan berkarya gitu loh. Karena disitulah sumber daya manusia kita akan lebih baik. Dan ingat, perusahaan tidak akan maju kalau nggak ada karyawan. Atau mungkin pegawai tapi lebih pada karyawan ya. Jadi Anda sebagai bos di perusahaan itu jangan sombong. Anda nggak akan maju perusahaan Anda kalau nggak ada karyawan. Jadi jangan pernah meremehkan karyawan, karena dengan gitu Anda sebagai bos meningkatkan sumber daya manusia yang baik. Karena kualitas sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan itulah ketika Anda jadi bos memperlakukan mereka dengan baik, membimbing dengan baik gitu loh. Mereka juga punya kemampuan, punya kebiasaan, jadi dibimbinglah sesuai kemampuannya masing-masing ya. Artinya kalau suatu perusahaan itu kita harus bisa mengaturnya gitu loh. Ya pokoknya adalah bagian-bagian itu kita berdayakan dengan baik.
Artinya sumber daya manusia yang baik, kualitas manusia yang baik untuk mencapai suatu keberhasilan, tingkat karir yang lebih baik. Dengan cara ya, kalau misalnya ada suatu customer pelanggan, kita layani pelanggan dengan baik, customer, karyawan dengan baik. Itu sebagai bos. Nah, kita sebagai bos menjaga itu semua. Kalau itu semua dijaga, insya Allah akan lebih baik. Sumber daya manusia kita akan lebih baik. Jadi itu manajemen yang terbaik menurut saya. Itu sih yang saya pelajari. Tapi kalau mungkin beda ya dengan saudara-saudara Anda semua, mungkin gak sama betul. Tapi intinya itu yang saya perhatikan secara sederhana saja. Itulah kurang lebih yang saya sampaikan pada video hari ini dan pada kesempatan yang berbagi ini ya. Oke, ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.